Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Roy Suryo, salah satu tersangka klaster kedua, tiba-tiba saja di dalam videonya, dia memuji-muji, mengapresiasi ucapan dari Jarod Saiful Hidayat, salah satu kader Banteng yang sempat mengatakan kalau Pak Jokowi safari politik berkunjung ke daerah sambil membawa ijazahnya. Waduh. Apakah ini juga sebuah clue dari Roy Suryo mengenai siapa di balik mereka, teman-teman? Tapi ya kita jangan berspekulasi lebih banyak sebelum kita menyaksikan seperti apa videonya ya. Karena selain itu, salah satu pengamat politik Indonesia yakni Bung Adi Praitno juga memberikan pandangannya terhadap respon ataupun reaksi dari Jarod Saiful Hidayat terkait dengan safari politik dari Pak Jokowi. Dan kalau kalian perhatikan sekarang itu ya, di rumah Pak Jokowi yang ngantri itu bukan lagi didominasi oleh orang tua, tapi sudah didominasi oleh anak muda. Pak Jokowi aja sampai heran loh, kok anak-anak muda ini mau antri di rumah Pak Jokowi? Waduh. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang memberikan pesan yang sangat menyakitkan mungkin ya kepada gerombolan pendukung Roy Suryo, bahwa mereka ini otaknya sudah ngawur. Waduh. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Menariknya pernyataan Jarod itu ditambahkan, tapi kata Jarod itu sebisa mungkin Pak Jokowi ketika melakukan safari dan kunjungan politik itu, satu, menjelaskan kepada publik sekaligus menunjukkan ijazahnya. Justru Bestari Barus menyampaikan secara terbuka, jangan-jangan pernyataan politisi PDIP yang mengaitkan kunjungan Pak Jokowi ke daerah untuk menunjukkan ijazahnya ini adalah sebagai salah satu bentuk kepanikan dari PDIP yang khawatir basis pemilihnya itu akan tergerus dan akan pindah ke PSI. Waduh, panik. Banteng mulai panik. Kita ucapkan salut dan bangga kepada teman-teman dari PDIP yang sudah mulai bersuara. Ayo makanya, ayo bersuara karena ini sesuai ya. Apa statement Mas Jarod, apa statement Pak Hugo Pareira, sesuai dengan statement apa yang disampaikan oleh Ibu Mega waktu itu. Ibu Mega dulu pernah mengatakan ya, tunjukkan saja kalau memang ada. Lah masalahnya nggak ada, Bu. Mau ditunjukkan apanya kalau nggak ada? Masalahnya ijazahnya nggak ada. Bahkan waktu itu Ibu Mega bilang kalau asli kasih saja. Dan saya waktu itu juga pernah menyatakan dukungan saya terhadap Bu Mega. Betul. Jadi masih banyak yang waras. Dukungan kepada Bu Mega. Paniknya para termul. Karena hari ini itu sudah di ujung tanggal 31 Mei. Ya, mana katanya akhir Mei. Dulu bahkan itu bilangnya masih pada April. Bahkan si Aswan itu ya, itu bahkan bilangnya mulai tahun lalu itu udah bilang mulai Agustus apa. Sekarang mereka ubah lagi nanti Juni. Alah, mundur terus ya. Terus juga ada nih orang-orang, saya sekali lagi bilang, cere-cere ini ya. Cere ini. Siapa nih? Ya, Mas Cere Danang. itu anak coro. Ya, ngomong aja malah bahas-bahas dukung Mak Lampir. Walah, udah jelas nih. Hei Danang, kamu tuh apa? Ya, kamu datang loh ya. Itu udah ada panggilan dari Polda Metro Jaya. Jangan ngeles saja. Ya, sok pejuang. Ini juga ada. Ini lucu lagi nih, orang baru lagi nih. Sebenarnya bukan baru. Sok ngaku-ngaku filsafat. Ya, Pak Prof. Simon K atau apa tuh namanya. Saya nggak mau nyebut namanya deh. Saya sebut aja Simon K. Ya gitu. Ya ini. Katanya Aliano pakainya topi malah kayak gini nih. Ya. Ini persis kayak yang pernah disindir oleh Pak Dr. Taufik ya. Kayak fisik orang di terminal gitu. Terminal balik gitu. Ya ini. Dan ulasannya konyol banget. Ya, coba teman-teman lihat ya. Tapi nggak perlu subscribe ke dia lah. Dia tuh kayak, waduh, kayak orang bayaran aja. Sedikit posting nggak ada isinya. Isinya cuma filsafat nggak jelas. Sok ngaku-ngakunya, filsafati. Isinya bolak-balik, filsafat ngomong kayak gini. Ya, wah, dan isinya provokasi. Dia berusaha memprovokasi Mak Lampir itu. Coba, Mak Lampir, mau Anda salah, bohong, minta-minta kepada pemretnya cumi-cumi, ya, Mas Vincent Bero. Sekali lagi saya nggak ada masalah dengan Anda, Mas Vincent Bero, ya, saya dukung Anda. Tapi apa?
orang ini ya kemudian membuat rekayasa yang luar biasa. Makanya kan kita tunggu mana yang katanya surprise. Surprise apa? Ya, ini sudah penghujung Mei. Ya sabar Roy, sabar. Tunggu kau di minggu ini, tunggu Roy, sabar. Tapi kok sekarang Roy Suryo sering mengekspos YouTube dari YouTuber Nusantara ya? Tapi kok saya nggak pernah diekspos nih, aduh. Gimana nih? Apakah Roy Suryo tidak nonton video saya, teman-teman? Dan tadi dia mendukung penuh ya kan, Banteng, mendukung penuh sikap Banteng, mulai dari Jarod Saiful Hidayat sampai Megawati. Bahkan dia tadi mengakui kalau ya dia sepaham gitu. Waduh, apakah ini clue atau tanda-tanda yang memang sengaja dibocorkan oleh Roy Suryo, atau dia keceplosan atau seperti apa, teman-teman? Ini kan apa ya, menimbulkan sakwasangka gitu ya kan. Aduh Roy, aduh. Gimana ya? Coba komen Ada teman-teman. orang yang bilang SPPG itu adalah Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Nah ini kan sok paten juga, nalarnya didiskon juga ini. Kalau dia bilang SPPG itu Satuan Penjilat Prabowo Gibran, berarti dia sedang mengata-ngatai 1,5 juta warga Indonesia yang bekerja di dapur SPPG sebagai penjilat Prabowo Gibran. Betul. Dia juga sama sedang mengata-ngatai 62 juta penerima manfaat, anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, anak-anak balita. 62 juta penerima manfaat ini sebagai penjilat Prabowo Gibran. Hati-hati kalau bicara. Aduh, susah emang ya. Kalau mantan ketua BEM sudah apa ya? Sudah apa sih kalau kita baru terkenal terus merasa bangga, merasa kaget gitu ya kan? Apa sih namanya teman-teman? Apa sih istilahnya? Ya mungkin itulah yang sedang dirasakan oleh ketua BEM ini. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya itu semuanya negatif terhadap pemerintah. Agar apa? Untuk menjaga pendukung-pendukungnya ini, untuk menjaga para supporter-supporternya ini. Ya mungkin ya tujuan akhirnya nanti dia bakal mencalonkan sebagai DPR. Waduh kan ya biasanya seperti itu. Ketua BEM kampus-kampus yang besar kan ya ujung-ujungnya masuk partai. Pas dia menjabat sebagai mahasiswa, sebagai ketua BEM kritis ya kan, teriak sana teriak sini. Giliran udah lulus ya kan, masuk partai jadi caleg. Nah nanti kalau dia terpilih ya kelakuannya sama juga. Aduh, itulah ya memakan muntah sendiri namanya, bukan menjilat ludah sendiri ya. Bukan memakan muntah sendiri, karena ya omongan dia negatif terus, teman-teman. Ya itulah ya karakter ketua BEM kita sekarang. Pancasila nggak kayak gini nih, Garuda merunduk, ini kelelawar namanya. Ngantuk. Apa itu? Kayak yang mau dibuatkan yang sudah dibuatkan istana di sana, kata Panji. Ngantuk. Itu. Dan dia memulainya kayak gini loh. Tuh lihat, cara mistis memulai ibu kota negara. Jadi kan kita lihat. Dan idenya ini ternyata konyol banget. Sih? Katanya ketika tidur di istana, ya, mau di Istana Bogor atau Istana Merdeka, katanya nggak mau tidur di sana tuh karena kebayang kolonial. Waduh, kolonialisme. Lah kan apa nggak kolonial tuh pilar-pilarnya itu? Itu aja untung sekarang sudah jadi. Ketika 17 Agustus 2024 yang lalu, ketika dipaksakan itu masih dekor, ya, masih itu hanya wallpaper saja dipajang. Makanya nggak boleh ada liputan ke sana karena ketahuan. Ya, gambar di belakang itu cuma dekor atau backdrop. Ya, itu kan konyol sekali. Sekarang sih sudah lagi. di tiang-tiangnya. Dulu hanya backdrop. Dan ketika dia mulai kan kayak gini nih. Apa tuh? Cara-cara mulainya. Kan konyol banget ini. Kan kok orang-orang konyol? disuruh melihat, dipertontonkan badut yang nggak lucu ini. Kok ya, konyol? ini kan nggak lucu banget ini. Ya, untuk memulai kata dia ingin mendapatkan aspirasi malam hari. Wah, dia sengaja tidur di tenda. Kayak gini. Nah memang orang ini memang ya udahlah. Kalau ada orang mengatakan, Mas kok dikait-kaitkan dengan suasana mistis atau apa? Lah memang, lihat dia berusaha untuk menjadi Raja Jawa. Panik banget Raja orang ini Jawa loh. Panik banget orang ini loh. Pakai pakaian amangkurat aja, amangkurat yang jahat. Panik banget Ya, orang ini loh. palsu Kelihatan ini. banget loh. Ya, aduh luar biasa ini. Ya, dia juga pernah duduk sendirian di tepi danau waktu itu. Ya, merenung sendiri. Wah, padahal hanya untuk pembangunan ibu kota kelelawar ini, ya. Ibu kota kelelawar katanya. Ya, gitu. Waduh, parah. Ini penghinaan ya. ini. Dan itu nanti disesuaikan dengan topi amangkuratnya.
Amangkurat yang jahat itu tadi. Ya, ini kan istana yang dulu sudah dirancang bagus, ada sayembaranya. Waduh, waduh, waduh. Setiap hari yang dibahas IKN, ijazah, Pak Jokowi. Aduh, kira-kira nih ya, kira-kira teman-teman, buat kalian yang nonton video ini, lebih horor mana, IKN atau Hambalang? Lebih horor mana, IKN apa Hambalang? Ini kan bisa kita bandingkan dengan cahayanya aja deh, cahayanya aja. IKN itu kan terang benderang, ya kan? Oh, ada kehidupan di sana. Hambalang apa? Isinya hantu-hantu blau. Dan mungkin hantu-hantu di Hambalang itulah yang merasuki hati dari Roy Suryo. Aduh Roy. Aduh, lebih mistis mana IKN apa Hambalang? IKN itu ya rancangannya, perencanaannya sudah matang. Hambalang apa? Gedung tinggi megah dibangun di atas tanah yang kapan saja bisa longsor. Kan konyol artinya perencanaannya tidak baik. Aduh, otak kau dipakai tuh dikit, dipakai otak kau Roy. Aduh, kasihan sekali manusia ini loh. Kasihan. Kan sekarang ini kan mereka merasa dikriminalisasi dengan laporan Pak Jokowi. Ingat, laporan Pak Jokowi bukan masalah ijazah. Ini biar paham nih semuanya media ya. Jangan dibalik-balik. Laporan Pak Jokowi adalah tentang pencemaran nama baiknya. Karena dia dianggap memalsukan ijazahnya. Yang ada di pointer penyidik adalah mengupas tentang pencemaran nama baik. Kalau seandainya masalah ijazah itu kamu tidak ada hubungan hukumnya. Kalau berkali-kali saya bilang tidak ada hubungan hukumnya dan kamu tidak merasa dirugikan. Dan pada saat waktu itu Dumas di Mabes Polri sudah diteliti dan dihentikan lidiknya setelah melalui pemeriksaan dari laboratorium forensik. Terus mau laporkan apa? Nah, ada yang ngomong, ini kan dulu kan ini ijazah fotokopi dari siapa nama itu? Dian Sandi. Lah kenapa nggak kau tuntut Dian Sandi? Kenapa kau teriak-teriak tentang Pak Jokowi? Ya wajar dong Pak Jokowi marah. Karena saya merasa punya ijazah itu. Nah gitu. Dan satu lagi, dikatakan bahwa barang bukti yang disita adalah hasil kejahatan, kan begitu. Ini masalah makan obat, tidurnya terlalu pagi dia. Terlalu pagi akhirnya ngawur otaknya gitu loh. Pada saat Pak Jokowi melaporkan telah terjadi dugaan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Ada apa Pak Jokowi? Kenapa? Dianggap saya ini mempunyai atau memiliki jasa palsu, saya punya asli. Makanya Pak Jokowi membawa, bukan diminta atau dipaksa atau disita. Nah, dia bawaan ini loh, saya buktikan bahwa saya itu jasa asli. Diteliti oleh pihak penyidik, diperiksa juga di laboratorium forensik. Udah selesai ini, bisa saja Pak Jokowi mengatakan saya titipkan saya daripada capek saya bolak-balik. Diberikanlah serat terima, tanda terima daripada barang bukti itu, bukan disita. Nah, makanya saya bilang belajar hukum di mana saya nggak ngerti gitu loh. Tapi kalau bahasanya dia Itu kan bahasa dia. kan Pak Janda bilang ini dititip untuk nanti diproses di pengadilan. Kalau mau dititip, bisa saja nggak dititip. Bisa saya udah Bapak periksa semua, benar. Nanti akan saya buktikan di persidangan. Bisa jadi. Bisa terjadi seperti itu. Karena dia melaporkan itu. Nah, mungkin Pak Jokowi berpikir dengan kuasa hukumnya, ya sudah supaya lebih gampang nanti koordinasinya, diperiksa di lapor, silakan saja saya titip di sini, nanti berikan aja tanda bukti penerimaan barang bukti. Tanda bukti penerimaan barang bukti, bukan disita. Nggak sebodoh itulah penyidik dengan JPU. Kalau memang menabrak akidah undang-undang, pasti akan dilakukan tuh. Nah kalau kamu tidak berterima, kan kembali lagi kan. Kalau kamu tidak berterima, saya merasa dikriminalisasi, kan gitu. Saya tidak melakukan itu harus dihentikan. Ada salurannya, Cak. Salurannya itu lakukanlah pra-peradilan, biar resmi secara hukum. Dihentikan juga secara hukum, bukan dengan hukum barbar. Pokoknya Hukum rimba. Emangnya kereta api malam berhenti? Jangan nanti seperti KRL itu kan berhenti, gitu kan?
salah-salah nabrak kan. Nah itu. Jadi lah ya mang akibatnya kan celaka. Celakanya kalau nanti sudah masuk kan celaka jadinya. Nah justru itu. Jadi ayolah jangan ajarkan masyarakat yang sudah cerdas itu lama-lama mereka menilai loh. Apalagi bagi orang-orang yang sudah punya ilmu. Dengerin tuh, aduh otaknya semua ini udah ngawur ya kan. Aduh, gimana orang salah sasaran semua. Ada yang ahli hukum tata negara jadi pengacara hukum pidana, kan ngawur, nggak nggak jelas teman-teman. Udahlah, lanjut next. Pak Norman, haruskah berdamai Pak Jokowi dengan para tersangka? Nggak ada. Nggak perlu berdamai, biar hukum yang berjalan. Pak, ini mau menangkap orang loh Pak. Mau memasukkan orang ke dalam penjara. Ya, memang. Mengambil hidupnya orang. Apa urusannya? Selama ini sadar nggak kalau dia ini menghancurkan nama orang? Mereka melakukan penelitian. KPK nggak cara itu yang mereka ngomong, penelitian. Padahal dibalik itu kan menghancurkan orang. Betul. Apa yang mau diteliti? Mereka buktikan bahwa fakta ijazahnya Pak Jokowi palsu. Iya, itu kepentingan dia. Oke. Iya kan? Nah, untuk membuktikan palsu atau tidak kan pengadilan. Kalau kemudian pengadilan memutuskan bahwa ternyata ijazahnya Jokowi dan Jokowi memang lulusan UGM asli dan lain sebagainya, Anda kami tangkap. Iya. Pak, 12 tahun penjara loh. Kalau bisa 20 tahun. Anda begitu benci sama tersangka. Bukan benci. 30 lah, 30. Jangan mengajarkan kita punya kedengkian, syirik kepada orang. Nggak bagus. Apa salahnya orang yang kita dengkiin? Apa salahnya dia? Ini dosa besar, apalagi kita tahu agama. Orang beragama aja nggak boleh menyebar fitnah, ya kan? Iya. Menskreditkan orang. Itu yang terjadi. Iya. Jahat. Ini gaya-gaya PKI nih kayak gini. Wow. Oke. Yang namanya lempar batu sembunyi tangan. Ini mereka lebih PKI daripada PKI. Wow. Betul. Saya katakan. Katanya beragama. Punya agama. Tapi omongannya seperti itu. Oke. Ya kan? Betul juga. Nah, jadi hukum biarlah berjalan. Ini negara hukum. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, bagaimana bisa kita lihat di video ini dalamnya, besarnya kebencian yang dibawa, yang dipikul oleh Roy Suryo terhadap Pak Jokowi. Ya entah karena apa gitu, dia benci banget sama Pak Jokowi. Apakah memang ada ada peristiwa yang membuat Roy Suryo ini sehingga naik pitam gitu? Karena kalau kita perhatikan video-video lama ya, waktu Pak Jokowi masih jadi wali kota, gubernur, mungkin di awal-awal masa pemerintahan Presiden Jokowi juga ya, Roy Suryo ini sangat manis kepada Pak Jokowi. Sangat-sangat menghormati, sangat-sangat, ya mungkin kalau kata orang Jawa sih, saya nggak tahu ya, apakah namanya kulonuwun atau apa gitu teman-teman. Tapi kalau saya lihat memang beliau ini sangat menghormati Pak Jokowi. Tapi kalau sekarang, itu bisa berubah drastis. Kebencian apa yang bersarang di hati Roy Suryo ini teman-teman? Saya tuh bingung loh. Aduh, kira-kira kenapa ya Roy Suryo ini ya? Apakah memang tidak dapat proyek? Apakah memang tidak dapat jabatan? Apakah mungkin selama ini dia tidak mendapatkan sesuatu ketika menghormati dan menghargai Pak Jokowi? Nah ini kan menjadi pertanyaan besarnya. Kira-kira apa yang membuat Roy Suryo menjadi sakit hati? Dan tadi dia malah menjunjung tinggi ataupun mengapresiasi setinggi-tingginya sikap dari Jarod Saiful Hidayat, Megawati, bahkan dia bilang dia menghormati, dia sejalan, dia apa. Apakah ini juga sebuah clue bahwa memang ada orang besar di balik Roy Suryo ini? Ya gimana ya, saya tuh nggak bisa lagi berkata-kata. Cuman pesan saya mungkin buat Roy Suryo ya, apakah tidak mungkin kebencian Anda itu dibicarakan dengan baik-baik ya? Apakah bisa kebencian Anda itu luntur dengan mungkin bertemu semeja ngobrol berdua dengan Pak Jokowi ya? Karena apa ya? Penjara pun sepertinya tidak akan melunturkan ataupun menghilangkan kebencian Anda terhadap Pak Jokowi. Tidak akan bisa menghindarkan Pak Jokowi dari cacian Anda, makian Anda. Sepertinya tidak mungkin. Jadi harus upaya persuasif. Kalau istilah-istilah Polri penegakan hukum, soft approach gitu kali ya. Aduh. Karena saya sudah di tahap kasihan loh lihat Roy Suryo ini.
dengan kebencian yang sangat dalam yang dia bawa. Saya sudah kasihan teman-teman, bukan jengkel lagi tapi udah kasihan melihat congornya dia setiap hari, mendengarkan omongan dia. Ya gimana ya, saya nggak tahu lagi harus ngomong apa teman-teman. Udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.